podcast semua, selamat datang di Podcast Connect 1 KPK Sehat 2023. Yeay, ini suaranya nih teman-teman. Oke, kali ini kita bakalan kedatangan tamu, yaitu alumni promosi kesehatan yang bakalan sharing tentang kehidupan pasca kampusnya di dunia pekerjaannya sekarang. Nah, podcast kali ini tuh perdana banget nih teman-teman, karena kita bakalan ngebawain tema yaitu promosi kesehatan di dunia akademisi. Aku Zakia, di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama tamu kita hari ini dan juga sharing-sharing sama teman-teman semua di podcast kali ini. Kalau gitu kita langsung kenalin aja sama narasumbernya. Penasaran gak nih teman-teman? Penasaran dong, lagi kita sambut Kak Winda. Halo. Halo Kak Winda, apa kabar nih Kak? Halo Zakia, alhamdulillah kabar baik. Oke, mungkin Kak boleh kenalan dulu sama teman-teman promosi kesehatan dimanapun berada kan nonton se-Indonesia Raya nih Kak kayaknya. Saya langsung jadi nervous lagi. Oke, terima kasih Kak Zakia. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Winda. Aku alumni promosi kesehatan, masuk tahun 2006, lulus tahun 2010, alhamdulillah tepat waktu ya. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Oke, jadi dulu lulus tahun 2000 berapa tadi Kak? 10 ya? Betul. Oke, udah berapa tahun nih Kak? Berarti jam 13 terbang tahun. di dunia pekerjaan udah luas banget nih sepertinya ya. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau gitu kita mau diceritain dong Kak, sekarang Kakak kerjanya sebagai apa dan gimana sih alasan Kakak sampai akhirnya jadi posisi yang sekarang gitu Kak? Ya, perjalanannya cukup panjang, Zakia dan teman-teman semua. 13 tahun setelah lulus dari promosi kesehatan ya FKM UI, itu lumayan melintang dulu ya di dunia industri. Oh, iya. Sempet aku 4 tahun masuk di aviasi, perusahaan Apa tuh, Kak? aviasi Susi Air. Oh, Ya, iya. betul. Jadi sempat bergelut ya di bidang industri sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen tetap. Wah, jadi dosen ya, Betul. ibu dosen. Ya, adik mahasiswa. Ya, sudah dari tahun 2017, kebetulan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan setelah lulus S2, aku dapat beasiswa untuk S3 di salah satu universitas di Jakarta, ya. Jadi langsung ikatan dinas di Universitas Mercu Buana. Udah dari, Mercu Buana. ya, berarti udah jalan 7 tahun ya. Oh, udah. Betul, Oke. sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kakak milih pekerjaan sebagai dosen saat ini? Mungkin kan banyak nih, luas ya kaitannya promosi kesehatan itu. Kenapa Kakak memilih untuk menjadi dosen? Kalau pilihan itu sebetulnya by incident ya. Tadi karena sebetulnya belum tidak pernah mencita-citakan untuk menjadi dosen, tapi ternyata setelah menjalani jadi dosen ternyata passion itu ya. Jadi kita memang mungkin itu ya, kita nggak pernah tahu sebelum kita mencoba ya, gitu. Jadi mungkin ketika di awal itu kita ngeliat dosen itu kok boring banget ya, kerjaannya cuma apa sih, belajar lagi, ngajar, belajar, ngajar. Belajar lagi Betul, gitu ya. gitu. Kebayang nggak sih kita waktu kuliah kan, Iya. tugas numpuk apa semua segala macam, terus ngelihat dosennya juga kan, kok kayaknya jenuh banget ya, ya kan? Terus apa kerjaan dosen itu ngapain gitu, ngajarin tiap minggu kayak gitu kan? Kapan jalan-jalannya, kapan mainnya, beda banget gitu. Tapi ketika sudah menjalani sebagai dosen, ternyata wow gitu kan, banyak banget insight yang kita dapat dari, justru kita banyak belajar dari mahasiswa juga. Terus juga banyaklah hal-hal yang kita bisa dapetin yang enggak kita dapet di dunia industri ketika kita hanya menjadi karyawan aja. Tidak mengecilkan teman-teman yang karyawan, tapi itu memang dua pekerjaan yang berbeda dan masing-masing punya kelebihan. Jadi Gitu. banyak banget cerita baru yang didapatin ya Kak jadi dosen ini. Tapi biasanya kan kalau mahasiswa itu macam-macam ya, kayak karakternya itu ada jadi cerita tersendiri. Justru gitu. itu yang seru, Yang Zaki serunya ya. itu ya. Serunya tuh di situ. Karena tiap semester itu kan ganti mahasiswa, Ya. ketemu lagi sama yang model begini, Waduh. ketemu model gitu. Itu ceritanya lucu-lucu loh, Zaki ya. Waduh, gimana tuh Kak? Cerita yang lucu-lucunya tuh. Lucu-lucu, yang paling lucu sih pasti kalau mahasiswa yang tiba-tiba curcol ya. Jadi, Curcol. iya. Suka curcol gak yang di sini? Yang curcol ngacung. Iya, jadi mungkin karena kita kan ngelihat dosen juga ya. Kalau misalkan dosennya killer, kita nggak mungkin kan yang tiba-tiba dateng terus mau cerita ini itu gitu. Tapi kalau di
kita pendekatan gitu ya dengan mahasiswa juga. Kadang kan pendekatan secara ini nanti masuk ke ilmu promkes juga nih ya. Oke, Pendekatan secara ada ya. personal. Betul, ini nanti relate juga nih gitu. Pendekatan secara personal itu kadang bikin mahasiswa tuh nyaman ya gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin agak sedikit perlu bantuan gitu ya, dari sisi akademisnya kurang, itu dosen juga di situ. Mungkin kalau di SMA kayak guru BK-nya kali guru ya. BK-nya. Iya gitu. Kita bisa ambil peran juga di situ untuk memotivasi mereka ya. Memotivasi supaya mereka bisa lebih semangat. Terutama untuk kalau aku ngalamin itu banyak di mahasiswa bimbingan aku yang lagi nyusun skripsi. Wah, kakak juga jadi itu ya pembimbing mahasiswa Iya, skripsi ya. betul. Oke, kayak kita bisa nanya-nanya nanti teman-teman. Itu mereka butuh banget loh support secara emosional ya, memotivasi bahwa ayo dong gitu ya, jangan patah semangat meskipun berapa kali revisi kan gak kehitung ya gitu. Itu kan kadang-kadang bikin mereka stres, depres gitu ya. Tapi di situ juga kita punya peran, selain secara keilmuan kita memberikan masukan-masukan yang berarti buat skripsi mereka, tapi juga secara support emosional itu kita juga harus kasih sih buat mereka. Itu penting banget dan berarti sih buat mereka. Oke, berarti nggak cuman, jadi dosen tuh nggak cuman punya banyak lebih banyak ilmu pengetahuannya gitu ya, lebih banyak pengalamannya, tapi secara mental juga kita bisa berikan kepada teman-teman mahasiswa ya kak. Betul ya. banget. Nggak cuman ngajar doang, tapi juga ada banyak yang bisa kita kasih, yang bisa kita bantu gitu ya kak. Betul banget. Wah, ini kayaknya dosen banyak yang ini nih suka nih mahasiswanya ya. Favorit mahasiswa nggak kak? Mudah-mudahan sih, berharapnya gitu ya. Kayaknya sih favorit nih kak kalau Amin. mendengar ceritanya kayak gini. Nah tadi kan dari sisi mahasiswanya kayak misalnya berikan, terus yang diberikan yang didapatkan dari mahasiswanya juga. Selain dari situ kira-kira yang menarik sebagai dosen apa aja tuh kak? Kalau di dosen sendiri ya, kita tuh kan punya yang namanya tridharma ya. Jadi ternyata ya mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ngelihat dosen kerjanya cuma ngajar aja, ternyata enggak loh gitu ya. Iya. Ternyata seru loh kerjaan sebagai dosen itu. Kalau yang wajib itu kan kita sebutnya tridharma ya, tapi ada beberapa universitas juga yang mereka punya, ada yang catur dharma gitu ya, ada yang pancadharma. Nah, kalau rata-rata sih minimal tridharma itu, selain pengajaran kita juga melakukan yang namanya pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Oh iya, gimana tuh kak? Boleh diceritain? Itu serunya itu karena itu kan kewajiban setiap semester ya yang harus kita lakukan untuk memenuhi kinerja kita sebagai dosen. Nah, itu tuh tiap semester itu kita bisa menggali sesuatu yang baru yang kita sendiri mungkin nggak pernah nyangka kalau kita bakalan terjun ke situ gitu, terutama untuk di bidang pengabdian dan penelitian itu ya. Jadi kita bisa mengeksplor hal-hal baru yang menarik buat kita, dan itu enaknya lagi gitu ya, itu selain kita dapat ya, nanti kan ada kalau teman-teman di kuliah itu mungkin nanti dapat nilai gitulah ya, mengerjakan tugas tapi dapat nilai, tapi juga dapat kompensasi ya. Apa tuh? ya pasti secara nominal ada insentif gitu ya untuk masing-masing pekerjaan yang kita lakukan itu. Pengajaran kita ada hitungannya sendiri, pengabdian juga ada. Jadi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Selain kita dapat untuk nilai kinerja kita juga dapat insentif ya untuk kesejahteraan kita juga gitu. Jadi itu luar biasa deh pekerjaan yang mulia menurut aku ya, dan mensejahterakan juga sih, betul. Oke, jadi bermanfaat banget buat kakaknya, dan tentunya buat kita juga nggak sih teman-teman, karena kan biasanya dosen-dosen tuh suka ada penelitian-penelitian tadi kakak ceritakan, terus juga bisa jadi tambahan buat kita juga, super insight buat mahasiswanya juga, kayak buat nyusun tugas atau bahkan penelitian selanjutnya kan biasanya gitu ya. Betul, dan itu yang udah ada. Iya, dan itu memang dianjurkan untuk kita berkolaborasi Zakia dengan mahasiswa. Justru akan lebih bagus penelitian dosen itu yang melibatkan mahasiswa gitu. Jadi selain untuk dosennya, pengembangan dosennya sendiri, dosen juga berkewajiban untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian ini dengan mahasiswa. Gitu Zakia. Seru banget tuh Kak. Seru banget. Kayak kita mau bikin penelitian juga. KPK Sehat barangkali kita bikin penelitian bareng kakak. Boleh. Oke deh, tadi kan diceritain yang seru-serunya nih. Tapi kalau dilihat dari tantangan, mungkin yang berat buat kakak selama menjadi dosen, kira-kira apa tuh? Ya itu. Jadi selalu ada dua sisi mata uang ya. Di samping yang kita tadi seru ya, ketika mengerjakan pengabdian, kita turun betul-betul ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kita bahu-membahu sama teman-teman dosen, juga kita bawa mahasiswa. Yang beratnya itu juga ya tadi ya, lebih ke
bagaimana ya kita tanggung jawab kita secara moral gitu ya ketika kita mengadakan suatu program pengabdian. Nah, program itu memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai itu hanya menjadi sekedar menuntaskan kewajiban dosen aja kayak gitu. Jadi betul nggak sih program itu tuh yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Terus juga belum lagi ada kita proses untuk kita bisa bernegosiasi melakukan pengabdian di suatu daerah itu juga nggak mudah. Kemudian juga untuk proses administrasinya kita harus melakukan laporan ya, laporan mulai dari laporan awal, kemudian monitoring dan evaluasi programnya sampai dengan laporan akhir itu juga nggak mudah gitu. Oh iya, jadi prosesnya itu nggak Betul. sesingkat itu ya ternyata ya. Iya, jadi ketika turun di lapangannya happy banget gitu ya kita mengerjakan itu semua. Tapi proses dari awal sampai akhirnya itu lumayan cukup Iya sih, Kak. effort. Dengar panjang juga itu ya. Betul. Tapi kebayar nggak Kak sama hasil yang udah Kakak dapatkan sekarang dari proses-proses tadi? Iya, banyak banget sih, terutama dari sisi kepuasan ya. Kalau misalkan program itu berhasil, kita juga ikut merasakan bangga nggak sih kita, wah itu dulu program itu gue yang bikin loh Iya. di desa itu gitu kan. Sekarang apalagi kalau program itu bisa bertahan lama, sustain gitu ya, dan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar gitu. Apalagi kalau udah kayak ada biasanya suka feedback dari masyarakatnya kayak biasanya Betul. kayak wah senang nih ada program ini, terbantu, pasti itu bikin senang juga ya. Betul, Jadi betul. dari tantangannya tadi yang berat menurut Kakak ternyata kebayar juga sama hasilnya kita. Iya, Wih, betul, seru Zakia. banget. Ih, keren banget jadi dosen nih teman-teman. Apakah ada yang mau jadi dosen juga teman-teman Promkes? Nanti boleh chat Kak Winda. Oke. Nah, Kak, kalau kita ngomongin tentang ilmu yang kita dapatkan di Promkes dulu, kira-kira kontribusi dan juga yang keterkaitannya nih yang kita dapatkan di Promkes sama pekerjaan Kakak sekarang tuh apa aja tuh, Kak? Banyak banget Zakia, tapi yang betul-betul terasa ya sama aku sekarang tadi beberapa kali aku mention itu di program pengabdian tadi itu kita betul-betul melakukan pengabdian itu karena kita udah tahu ilmunya. Jadi dari S1 ya di waktu zaman aku sih nggak tahu nih ya zamannya Zakia seperti apa ya, tapi aku juga dulu tuh langsung turun ke lapangan ya waktu S1 itu aku masih inget banget sama Pak Adi Sasongko. Oh iya. Itu kita bareng-bareng melakukan pengabdian ke Pulau Untung Jawa. Wah, di mana tuh, Kak? Di Kepulauan Seribu. Oh, Kepulauan Seribu. Iya, kita satu angkatan Seru itu. banget. Itu Seru banget. mata kuliah atau gimana? Mata kuliah. Tugas akhirnya itu kita pengabdian langsung ke Pulau Untung Jawa. Dan itu sampai sekarang terus terekam dan itu menjadi apa ya salah satu pegangan aku bahwa oh begini cara melakukan pengabdian yang benar karena ya itu ya dosen nggak semuanya kan yang punya pengalaman yang langsung real gitu ya. Bagaimana sih melakukan pengabdian yang baik dan benar dan gimana tadi caranya supaya sustain gitu. Rata-rata ya itu tadi yang menyedihkan adalah ketika program itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja gitu. Yang penting kinerja saya terpenuhi di semester ini untuk pengabdian gitu. Tapi lebih dari itu, kalau kita tahu ilmunya yang udah diajarin selama di Promkes gitu ya, di S2 pun kita ada lagi program di semester 1 ini ya, untuk pengabdian dan pengorganisasian masyarakat itu betul-betul step by step kita dikasih tahu, mulai dari teori, dasar teorinya seperti apa kita melakukan pengabdian gitu ya, bagaimana kita bermitra, bagaimana kita melakukan advokasi, sampai betul-betul pengabdian itu bisa berhasil gitu ya dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi nggak hanya sekedar kita minta ke desa tersebut terus kita kasih program yang tanpa ada asal usulnya dulu gitu kan, tapi kita juga harus melakukan apa yang namanya kebutuhan dari si desa tersebut. Mereka butuh apa sih sebetulnya gitu. Jadi ilmunya itu kepake banget sih untuk di dunia akademisi ya untuk pengabdian. Jadi kita mau fasilitasi juga ya kalau kayak gitu. Betul. Kita melakukan pengabdian berdasarkan kebutuhannya mereka. Seru banget nih. Berarti yang didapatkan dari promosi kesehatan ini tentunya banyak banget yang bisa sejalan sama dunia akademis ini ya kayak tadi diceritain yaitu pengabdian masyarakat tadi. Oke. Tadi kita udah cerita-cerita nih sama Kak Winda tentang pekerjaan Kakak saat ini sebagai dosen gitu ya dan juga udah malang buana tadi kerjanya di mana-mana sebelumnya.
Tapi masih ada nggak sih Kak cita-cita atau tujuan yang masih pengen Kakak capai gitu? Kalau udah jadi dosen ya, itu tuh udah fulfill sih sebetulnya. Oke. Dan kalau memang sudah jadi dosen tetap, cita-citanya tuh cuma satu loh sebenarnya, tuh, Kak? Zakia. Jadi profesor. Oh, profesor. Oke. Amin ya. Amin, amin. Amin. Gimana tuh Kak? Kenapa pengen jadi profesor Kak? Ya karena memang apa istilahnya, jabatan paling tinggi di dunia akademisi itu ya profesor. Jadi kalau teman-teman yang udah terlanjur nyemplung ke dunia akademisi harus mau nggak mau jadi profesor. Dan untuk teman-teman yang pengen jadi profesor harus masuk ke dunia akademisi gitu. Oke, jadi salah satu tujuan yang masih pengen Kakak capai ya setelah ini ya. Ya. Kita doain bareng-bareng, semoga Kak Winda bisa melanjutkan impiannya selanjutnya menjadi profesor nih teman-teman. Nah, teman-teman promosi kesehatan, di podcast Connect ini kita punya sesi yang menarik banget. Apa tuh Kak, mau tahu gak? Apa tuh Zakia? Jadi kita punya sesi mesin waktu kan namanya. Nah, jadi kan Kakak sebagai alumni promosi kesehatan pasti punya banget pengalaman yang seru-seru waktu dulu kuliah yang gak terlupakan gitu. Nah, di sini kita pengen dong diceritain kira-kira pengalaman Kakak dulu waktu jadi mahasiswa tuh yang paling nempel sampai sekarang. Kayak kalau ditanya, alumni promkes ya? Iya, soalnya dulu bla 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 gitu. Apa tuh Kak? Banyak banget Zakia. Karena Salah satu promkes tuh seseru itu. Iya, setuju Kak, seru banget. Iya, salah satu alasan aku milih promkes juga karena itu ya. Kok seru banget ya Iya, kuliahnya. Dan ternyata memang betul seru banget. Jadi kalau ditanya pengalaman yang paling seru banyak, boleh nggak sih lebih dari 5? Boleh, 10. Yang pertama ya, itu waktu aku lupa ya waktu itu nama kelasnya apa. Tapi aku ingat banget kita tuh tugas disuruh beli kondom. Oh iya, aku juga dapat tugas Ada itu. juga ya. Iya. Mata kuliah apa ya itu ya? Pemasaran sosial Kak. Oh iya, pemasaran sosial. Kita disuruh beli kondom. Tapi kita harus betul-betul menyebutkan saya mau beli kondom. Iya, kita nggak boleh pura-pura Iya. atau kayak saya beli buat tugas, gak boleh gitu kayak Iya, nggak boleh. Gimana tuh Kak? Karena kita harus mengamati, menganalisis ekspresinya sih Iya. mereka itu kan, karena mereka sebagian masyarakat masih tabu ya gitu, yang padahal kondom itu kan alat kontrasepsi, tapi kan terus kemudian diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif. Nah itulah yang kita diskusikan di kelas kan. Nah itu yang jadi seru sampai ketika di kelas itu kita diskusi segala macam, banyak cerita-cerita yang aneh-aneh, tapi ya kita akhirnya dapet gitu ya bahwa nggak bisa tabu gitu ya ketika kita bicara tentang kesehatan masyarakat gitu. Banyak hal-hal yang masih perlu diluruskan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang tadi sempat aku ceritain, kita pengabdian masyarakat itu di Untung Jawa. Kita satu angkatan berangkat ke sana semua. Kita naik kapal. Wah, naik kapal. Kamu nggak ngerasain itu ya? Enggak. Itu mungkin berarti cuma ada di angkatan aku aja kali ya. Aku belum dengar juga cerita Iya, itu. kita tuh nginep kalau nggak salah 3 malam. Oh, sampai nginep juga. Kita nginep di sana. Kita penyuluhan itu ke anak sekolah tentang bahaya merokok. Jadi memang di sana kasus merokok di anak-anak itu lumayan besar. Jadi kita bawa berbagai macam media untuk bisa kita promosikan ya tentang bahaya merokok itu, terutama untuk anak-anak SD di sana. Dan itu perjalanannya bukan hanya serunya, itu bukan hanya ketika melakukan pengabdiannya aja, tapi juga bagaimana kita melakukan tadi advokasi segala macam untuk minta medianya ke kementerian gitu ya, ke Kemenkes. Waktu itu kita ngelobi supaya kita bisa dapat bantuan media. Sampai Kemenkes juga, iya Kak. dong. Seru banget. Iya, seru banget, makanya itu berkesan banget. Itu mata kuliah apa Kak? Mata kuliah pengabdian masyarakat ya kalau nggak salah, udah di akhir-akhir tuh. Gitu. Udah di akhir-akhir semester. Iya. Pak Disa Songko itu, aku ingat banget. Oke, Gitu, seru banget. seru, Apalagi seru. Kak, yang menarik dulu yang nggak terlupakan jadi mahasiswa Promkes? Banyak Zakia di luar itu. Apalagi ya? Pasti teman-temannya seru juga kan ya Kak? Seru, teman-temannya, dosennya. Iya, itu udah pasti ya, karena kita tuh di angkatan aku tuh cuma 11 orang. Oh, 11 orang. Iya, di Zakia sekarang Aku 30-an. udah lumayan Iya, banyak udah ya. banyak. Iya, dulu tuh biasanya nggak lebih dari 15 tuh. Ya, Iya, makanya iya. kita tuh kedekatannya tuh
ini banget, kita saling melekat gitu ya, udah kayak iya. keluarga banget deh, kita tuh apa-apa bareng, kemana-mana bareng gitu, dan kita lulus bareng, kita masuk bareng, lulus bareng. Wih, seru banget. Gitu. Jadi pastinya banyak banget hal yang menarik sebenarnya kayaknya Banyak kalau di banget. list, kalau aku kasih waktu mikir dulu kayaknya udah panjang nih. Iya, aku bingung mana Iya. lagi yang mau diceritain duluan. Karena aku juga sebagai mahasiswa Farmasi Kesehatan sekarang, dari awal masuk jadi mahasiswa Promkes sampai sekarang di semester akhir nih, masih banyak banget cerita-cerita menarik yang bahkan kita juga udah bayangin kayaknya bulan depan di matkul ini, di kegiatan ini udah kebayang serunya gitu. Iya, Salah satu alasan juga nggak sih Kak kita jadi mahasiswa Promkes karena seseru ini. Seseru itu Dari Zakia. matkulnya, temen-temennya, dosennya, Dosen-dosennya, fasilitasnya betul, gitu. betul. Seru banget jadi masuk Promkes. Oke. Nah tadi kita udah cerita-cerita Kak, sampai tadi kita dengerin sesi mesin waktu tadi ya, cerita dari Kak Winda tentang masa lalunya dulu di mahasiswa Farmasi Kesehatan. Sekarang aku meminta nih Kak Winda buat menyampaikan pesan buat teman-teman Promkes di luaran sana yang mungkin punya cita-cita mau jadi dosen juga, atau yang bergelut di bidang pendidikan. Boleh nih Kakak bisa lihat kamera dan sampaikan pesannya buat teman-teman Farmasi Kesehatan di luar sana. Oke, buat teman-teman semuanya yang punya cita-cita untuk menjadi dosen ataupun belum punya gambaran apa-apa nanti setelah lulus itu mau kemana, mungkin aku bisa memberikan pesan, jangan takut ya untuk mencoba hal-hal baru, terutama di dunia akademisi yang mungkin kalau sekarang dilihat itu terlihat membosankan, jenuh, nggak ada masa depan. Tapi, hey lihat kita, itu seru banget dan itu sangat bermanfaat. Karena selain kita mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga kita bisa mengeksplor pengembangan diri kita sendiri. Ya, jadi dengan menjadi dosen itu, kita bukan hanya mencerdaskan anak-anak yang lain, bukan hanya mencerdaskan mahasiswa, tapi secara nggak langsung kita juga belajar, kita juga pasti terdorong untuk terus mengembangkan diri kita. Karena kita nggak mungkin bisa mengembangkan orang lain kalau kita nggak mengembangkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, terutama di dunia akademisi, karena 3 hal tadi, pengajaran, pengabdian, dan penelitian, itu betul-betul bermanfaat, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita sendiri. Jadi teman-teman yang belum kebayang gitu ya, silahkan mencoba untuk masuk ke dunia akademisi, dan yang sudah memang punya niat untuk menjadi dosen, pilihan kamu itu udah tepat banget. Gitu. Jadi ayo kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita juga mengembangkan diri kita, terutama di Promkes ya, masih sangat terbuka lebar ya peluangnya untuk masuk ke dalam dunia akademisi. Oke, terima kasih Kak Winda untuk pesannya nih teman-teman. Penting banget ya tadi ya. Jadi kita sebagai mahasiswa Promosi Kesehatan yang masih bingung nih, atau yang masih, atau udah yakin ya Kak ya mau jadi dosen nanti kalau udah lulusnya, kita banyak banget hal yang bakal kita kontribusikan untuk dunia pendidikan ya Kak ya, untuk mencerdaskan anak bangsa kayak tadi kata Kakak ceritakan, dan juga banyak banget insight dan juga segala hal yang bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan ini kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Winda atas kesempatannya buat ngobrol-ngobrol sama kita di podcast Connect 1 ini, dan semoga teman-teman semua insight yang diberikan oleh Kak Winda ini bisa bermanfaat buat kita semua sebagai mahasiswa promosi kesehatan. Aku mau ngingetin juga, nanti di bulan November bakalan ada kegiatan Alumni Gathering nih. Jadi, kegiatan podcast kali ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Alumni Gathering yang akan dilaksanakan di kapan ya? Coming soon deh pokoknya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa terus saksikan rangkaian kegiatan kita selanjutnya. Aku Zakia dan Kak Winda pamit undur diri. Sampai jumpa, dadah! Dadah!